Oke, pada part 1 trip Palembang kita belum sempat membagikan penginapan. Kali ini kita membagikan penginapan atau hotel kita di Rorris House Palembang. Harga cukup murah, 250 per malam. Kamar bagus, bersih, besar, kamar mandi bagus, dan suasananya juga enak. Ya nggak apa-apa lah ya, kan cuma untuk tidur saja, karena siang kita keliling-keliling kota Palembang. Pada part 2 ini kami akan membagikan perjalanan menuju Pulau Kamaro. Jadi perjalanan ini dimulai dari pelabuhan di Benteng Kutubsa di BKB. Teman-teman tidak perlu repot untuk mencari pelabuhan karena pasti akan didatangi oleh orang-orang yang menawarkan perjalanan ke Pulau Kamaro, sambil juga bernegosiasi harga. Jadi ada yang rombongan, ada yang pribadi kita aja ya, rombongan kita aja mainkan trik untuk tawar-menawarnya. Kita kemarin dapat di 300.000, awalnya tidak ditawarkan 350, kan, tetapi rupanya pas kita sudah di dermaga itu sebetulnya harga ke Pulau Kamaro itu cuma 200.000. Jadi ya pintar-pintar nawar ya, atau nggak usah lewat calo, langsung ke dermaga, bisa dapat harga yang lebih murah. Atau bisa juga per orang dengan rombongan dengan kapal yang lebih besar, lebih murah, kisaran 50 ribuan per orang. Untuk informasi teman-teman, di sini tidak ada loket khusus untuk pembelian tiket ke Pulau Kamaro. Jadi langsung ke dermaga atau temui orang-orang yang berada di sekitar dermaga untuk membeli atau menaiki perahu ke Pulau Kamaro. Perjalanan ke Pulau Kamaro lebih kurang 15 menit ya guys, melewati jembatan Ampera dan menikmati pemandangan dari atas kapal di sisi dan kanan kiri dari Sungai Musi ini. Setelah beberapa menit perjalanan, Pulau Kamaro udah terlihat guys. Untuk masuk Pulau Kamaro tidak dikenakan biaya, jadi kita bisa sampai langsung masuk ke Pulau Kamaro dari dermaga, kemudian mengeksplor Pulau Kamaro. Pulau Kamaro ini tidak ditinggali guys, karena kalau dari sisi pulau ke daratan itu sebetulnya cukup dekat, hanya menyeberang saja. Jadi tidak ada penduduk di sini, hanya ada beberapa penduduk yang berjualan, tetapi itu mereka pulang pergi ke Pulau Kamaro. Yang jauh itu kalau dari dermaga BKB tadi, kalau dari sisi sebelah pulau ini cukup dekat. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dari dermaga yang bersebelahan dengan Pulau Kamaro? Nah, jawabannya karena dermaga itu bukan dermaga khusus wisata. Kalau dari dermaga BKB, selain kita bisa menikmati pemandangan dari dermaga BKB,
pemandangan dari jembatan Ampera, dan memang spot untuk wisata karena ya sebagai alun-alun lah kota Palembang. Makanya perjalanan ke Pulau Kamaro ini lebih banyak dari dermaga BKB. Setelah ke Pulau Kamaro, kita baru tahu bahwa ada legenda untuk Pulau Kamaro ini, dan itu bisa kita baca dan tertera di Pulau Kamaro ini. Setelah explore, kita makan guys, makan khas Palembang dan kelapa muda. Banyak yang berjualan juga di sini. Di sini juga ada toilet, tapi sayangnya nggak ada air waktu itu guys. Makanya seharusnya ini dikenakan retribusi masuk untuk pemeliharaan toilet dan fasilitas umum lainnya. Setelah puas explore, kita lanjut balik guys, balik ke dermaga BKB. Nah, di perjalanan kita banyak nanti akan melihat ada kapal yang terbalik, kemudian ada pabrik-pabrik ya, pabrik semen, dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan industri ya, di sepanjang Sungai Musi ini. Setelah sampai di dermaga BKB, kita makan tekwan guys. Ini makanan asli Palembang nih, tersedia di seluruh tempat di Palembang. Oke, sekian dulu trip ke Pulau Kamaro kali ini. Jika suka silahkan share, yang pasti like, comment, and subscribe. Oke guys, terima kasih.